Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, bertemu kembali kita pada hari ini dalam pelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim bisa ikuti ibu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi berikutnya pada hari ini, yaitu bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa dapat menentukan bentuk dan unsur-unsur dari aljabar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dari bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil pengurangan pada bentuk aljabar. Baiklah, kita masuk untuk sub materi pertama, yaitu bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Apa itu bentuk aljabar? Sebelum kepada bentuk aljabar, coba perhatikan keterangan ibu. Misalnya, Wati mempunyai boneka 5 buah lebihnya dari boneka Cindy. Jadi Wati punya boneka yang lebih 5 buah dari boneka Cindy. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk aljabar. Berarti kita misalnya boneka Cindy itu adalah X. Kemudian boneka si Wati 5 lebihnya dari boneka Cindy tadi. Berarti kita nyatakan dengan X tambah 5. Jadi apa itu bentuk aljabar? Suatu bentuk yang ada variabelnya, kemudian ada konstantanya atau ada angkanya gitu. Selain ada angka, kemudian ada variabelnya. Nah, lihat bentuk pertama X tambah 5. X itu disebut dengan suku, 5 disebut dengan suku. Jadi di sini dikatakan X tambah 5 ada 2 suku, ya, ada 2 suku. Dalam bentuk aljabar ini kita mengenal ada namanya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka di samping atau sebelum huruf. Angka sebelum huruf itu koefisien. Berarti koefisien X, karena huruf-hurufnya di sini adalah X atau variabelnya adalah X. Berarti angka di samping si X. Sekarang angka di samping X tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti bisa kita sebut dengan 1. Berarti koefisien si X adalah 1. Tapi kalau ada angka 2, berarti koefisiennya adalah 2. Jadi koefisien X adalah 1. Kemudian variabel. Variabel itu adalah huruf itu sendiri, itu disebutkan variabel. Berarti variabelnya di sini adalah X. Variabelnya X. Kemudian konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri atau angka saja. Berarti konstantanya adalah 5 plus 5. Tuh untuk contoh pertama. Contoh kedua, X kuadrat kurang 5X kurang 6. Ini adalah bentuk aljabar karena ada variabel, ada angka. Selain ada variabel atau huruf itu ada angka. Ada berapa suku dia? Kita hitung. Ini 1 suku. Ini yang kedua, ini ketiga. Berarti dikatakan soal yang kedua ini ada 3 suku atau disebut dengan trinom, ya, trinomial. Kalau 2 suku itu binom. Kemudian koefisien. Sekarang hurufnya itu ada 2, ada X kuadrat, ada X saja. Nah, berarti angka dari X kuadrat berarti ada 1. Berarti koefisien X kuadrat adalah 1. Kemudian koefisien X, koefisien si X ini ada angkanya. Ya, angka sebelum X itu berarti ada negatif 5. Yes, koefisien si X adalah negatif 5. Kemudian variabel, variabelnya hurufnya. Nah, sekarang variabel di sini hurufnya memang ada 1X, cuma pangkatnya berbeda. Berarti dikatakan variabelnya ada 2, yaitu variabel X kuadrat dan variabel X. Berarti variabelnya ada 2, X kuadrat dan X. Kemudian konstanta, konstantanya itu angka saja. Berarti konstantanya adalah negatif 6. Nah, contoh ketiga, 2X tambah 3Y kurang 4X kurang Y tambah 6. Nah, ada berapa suku? Nah, ini sukunya kita hitung. 1, 2, 3, 4, ya, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 suku. Jadi kalau sudah lebih dari 3 itu disebut dengan suku banyak, polinom. Kemudian koefisien X. Sekarang variabelnya itu ada X, ada Y. Nah, koefisien itu angka di samping X atau angka sebelum si X. Berarti ada 2, yaitu ini sini X, ini sini X. Berarti koefisien itu angka sebelum huruf X, berarti 2. Dan negatif 4. Nah, itu koefisien. Kemudian koefisien Y.
koefisien Y itu juga ada dua, yaitu 3 nih, kemudian dan negatif 1, bukan 1 ya, tapi negatif 1. Kemudian variabel berarti ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X dan variabel Y. Di sini 2X dengan negatif 4X disebut dengan suku sejenis ya. Kemudian X dengan Y, 2X dengan 3Y itu sukunya tidak sejenis. Jadi ada suku itu dua, ada suku sejenis, ada tidak sejenis. Kapan dikatakan sukunya sejenis? Kalau dia grupnya sama atau variabelnya sama. Kemudian konstantanya di sini adalah 6. Nah itu dimaksud dengan unsur pada bentuk aljabar. Kita lanjutkan dengan penjumlahan bentuk aljabar. Nah untuk penjumlahan dan pengurangan itu konsepnya sama. Apa? Kita harus tahu sukunya sejenis. Jadi harus sejenis sukunya. Kalau dia nggak sejenis berarti tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurang. Ya contoh 1. Sederhanakan soal berikut. Berarti 10M dengan 5M berarti dia sejenis. Berarti bisa kita jumlah. Kita dekat-dekatkan ya. Berarti 10M kita dekatkan dengan 5M. Kemudian negatif 6N karena hurufnya sama, berarti sejenis dia 17N. Nah baru kita sederhanakan atau kita operasikan, tambah. Berarti tambahkan apanya kita tambah? Koefisiennya kita tambah. Berarti 10 ditambah 5, 10 ditambah 5 berarti 15. Hurufnya M. Nah gitu. Kemudian nih negatif 6N ditambah 17N berarti negatif 6 ditambah 17. Utang 6, kemudian ya uang 17. Atau pakai konsep penjumlahan biasa. Berarti boleh 17 dikurang 6. Berarti hasilnya 11. Positif 11N. Nah, M dengan N itu tidak sejenis. Berarti kalau tidak sejenis berarti tidak bisa kita tambah atau tidak bisa kita kurang. Nah, ini sudah berarti hasilnya selesai sampai sini. Jadi konsep penjumlahan dan pengurangan itu sukunya harus sejenis. Kalau dia sejenis bisa ditambah, kalau dia tidak sejenis berarti tidak bisa kita tambah atau kita kurang. Oke? Kita lanjut. Next, kita lanjut hasil penjumlahan dari. Nah, kalau ini sepertinya gimana ini? Berarti karena sudah dikurung berarti bisa kita kelompokkan. Nih ditambah penjumlahan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa kita tulis. Kalau kita tidak mau mendekatkannya boleh, maka kita buat jalan ke bawah. Negatif 7X tambah 2Y tambah 3. Langsung kita buat kelompok di bawahnya. 4X dikurang 4Y ditambah 2. Nah ini dia sudah sejenis, sudah berdekatan. Karena dia tambah, penjumlahan tambah, kita tambah. Nah sekarang kita jumlahkan. Apanya kita jumlah, kita tambahkan? Itu koefisiennya. Berarti negatif 7 ditambah 4X. Berarti negatif 7 ditambah 4. Berarti negatif 3X. Jadi koefisiennya ya, utang kartu negatif 7, kartu positifnya 4, berarti negatif 3X. Kemudian positif 2 ditambah negatif 4, berarti negatif 2Y. Jadi koefisiennya baru 3 ditambah 2 dapat 5. Nah ini hasilnya. Kemudian kita lanjut. Nih, kalau ini berarti kita buka kurung dulu. Kita buka kurung dengan kita mengalihkan ke dalam. Berarti 6 kali 2, 12. 6 dikali negatif P, negatif 6P. Ingat perkalian bilangan bulat kemarin. Kemudian tambah 4 kali 2P, berarti kalikan 4 kali 2, 8 kasih P. Kemudian nih kita kalikan 4 kali 4 berarti 16. Nah berarti yang sejenis kita dekat-dekatkan. Berarti negatif 6P ditambah 8P sejenis ya. Lalu tambah 16, ini sejenis pula konstanta dengan tambah 12. Berarti negatif 6 ditambah 8, koefisiennya negatif 6 tambah 8 berarti 2P tambah 16 tambah 12 berarti 28. Nah ini hasilnya. Ini nggak bisa lagi kita sederhanakan. Oke, kita lanjut next. C yaitu pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk aljabar. Contoh, selesaikan soal berikut sama seperti penjumlahan, berarti sukunya harus sejenis. Nah, sekarang sama. Kelompok 1 dikurang kelompok 2. Berarti udah jelas ini di atas. Berarti 6x kuadrat tambah 8x tambah 4. Kurang.
kuadrat tambah 5x dikurang 7. Kita kurang. Nah, apanya kita kurang? Berarti koefisiennya kita kurang. Berarti 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 berarti 3x kuadrat. Lalu 8 dikurang 5 berarti 3x. Kemudian 4 dikurang negatif 7. 4 dikurang negatif. Kurang negatif jadi tambah. Berarti 4 tambah 7 dapat 11. Ingat pelajaran bilangan bulan. 4 dikurang negatif jadi 4 ditambah, ya. Nah, selesai. Kemudian yang kedua, hasil pengurangan. Nah, ini pakai kata dari, ya. Hasil pengurangan ini dari ini. Berarti apa yang duluan? Yang duluan itu yang di atas ini, ya. Yang angka ini duluan. Berarti kita selesaikan 8x kuadrat tambah x tambah 2. Lalu yang di bawahnya 3x kuadrat kurang 3x kurang 5. Karena ada kata dari, ya. Jadi kalau kata dan berarti dia tetap ini di atas. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Harus kita kalikan ke dalam dulu. Kita buka kurungnya. 8 dikali x kuadrat 8x kuadrat. 8 dikali x 8x. 8 dikali 2 16. Baru kita kalikan lagi. 3 kali x kuadrat 3x kuadrat. 3 dikali negatif 3 negatif 9x. 3 dikali negatif 5 negatif 15. Nah, baru kita kurang. Hasil pengurangan kita kurang. Nah, berarti kita kurang. Apanya kita kurang? Koefisiennya. 8 dikurang 3. 8 dikurang 3 berarti 5x kuadrat. 8 dikurang negatif. Kurang negatif jadi tambah. Berarti 8 ditambah 9 berarti 17x. 16 dikurang negatif berarti jadi 16 tambah. Nah, 16 tambah 15 berarti tambah 31. Ya, sampai di sini. Nah, untuk anak-anak ibu, hari ini kita masuk quiz. Jadi tugas kalian nanti ada di Google Form 1, itu 10 soal. Kemudian untuk ini ada quiz yang langsung kalian kirim nanti ke WA ibu. Jangan di grup. Kalian kirim hanya 1 soal. Ya, soal kuis ini kirim japri ibu, ya. Ibu tunggu sampai terakhir nanti jam 12 malam untuk hari Selasa ini. Ini soalnya soal kuis hari ini. Sederhanakanlah, kalikan 4 dikali dalam kurung x tambah 2y tambah 2 kali dalam kurung y kurang 2x. Seperti ini, ya, seperti nomor 3 ini. Jadi tugas kalian untuk hari ini ada 2, 1 soal kuis yang langsung kalian buat kirim ke WA pribadi ibu. Yang kedua itu soal di Google Form 10 soal langsung dijawab, tidak pakai jalan, tapi ibu harapkan kalian setiap tugas yang ibu berikan kalian buat. Dan sampai di sini materi pada hari ini. Jangan lupa untuk menambah contoh atau soal yang lain kalian lihat materi di LKS halaman 42 tentang materi bentuk aljabar. Baiklah, jangan lupa setelah habis menonton video pembelajaran